Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Ratna pada tahun 2004 mengatakan bahwa sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Sosiologi sastra adalah kajian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan baik berhubungan dengan penciptanya, gambaran masyarakat dalam karya sastra itu maupun pembacanya. Selanjutnya kita akan menganalisis puisi Kandai karya Desi Tirayoh menggunakan sosiologi sastra ini. Secara garis besar, puisi Kandai ini memaparkan mengenai perjalanan kehidupan sebuah kota yang bernama Kendari di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dari masa lampau hingga masa kini. Nah, pada bait pertama ini dapat kita lihat bahwa pada puisi Kandai penyair mengatakan bahwa di teluk dengan riak airnya yang keruh dan bersih tetap menjelah sejarah. Lirik tersebut menggambarkan keadaan teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan. Akibatnya banyak kapal besar dari luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari menjadi tidak ramai. Selain itu, nelayan tidak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tak adanya sumber penghasilan di sekitar teluk Kendari. Pada bait ini juga Desi Tirayoh mengemukakan tentang sejarah kota Kendari, yakni sejarah kota Kendari ini nyaris tenggelam dalam dinamika perkembangan sehingga dinamika pembangunan sehingga anak muda atau generasi muda kota Kendari lupa dengan sejarah kotanya sendiri. Pemuda-pemudinya jarang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari itu yaitu berasal dari kata Kandai. Pada bait kedua dalam puisi Kandai ini, penyair menukil sebuah gurindam dari nenek moyangnya yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Penyair juga menyatakan bahwa dirinya terlahir dari zaman modern juga. Hutan telah menipis untuk dijadikan bisnis. Sungai telah ditimbun untuk dijadikan area perumahan. Akibat dari itu semua, bencana alam melanda kota karena kecerobohan, kelalaian serta keserakahan manusia. Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah ini, sebab faktor pembangunanlah yang selalu diutamakan. Selanjutnya, pada bait ketiga dalam puisi Kandai, pengarang menyebut kata Kandai dengan perasaan ngilu. Kenapa? Karena pengarang melihat generasi kota Kendari yang tak lagi mengenali bukan hanya nama asli kota Kendari, tetapi juga nilai budaya, adat istiadat serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda tetapi generasi tua pun ikut andil dari perubahan wajah kota Kendari ini. Pada saat ini kita pun telah menyaksikan bahwa uang adalah segalanya, bahkan bisa membeli atau memperjualbelikan hukum. Kemudian pada bait keempat, pengarang mengemukakan bahwa sejarah kota Kendari termasuk nilai budaya, nilai moral, nilai yang leluhur, perlahan mulai terkikis dan terbawa arus modernisasi perkembangan. Dari segala bidang generasi muda seolah tak peduli dengan menipisnya nilai-nilai luhur budayanya. Pemerintah pun tidak ikut peduli dengan keadaan tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat kita kemukakan aspek sosiologisnya, yaitu dahulu bahwa kota Kendari adalah kota yang berbudaya serta memiliki kekayaan alam di darat dan di laut yang melimpah ruah. Pengarang yang merupakan warga kota Kendari seakan memotret kehidupan sosial kota Kendari dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi. Pengembangan tiga aspek itulah yang perlahan mengikis nilai luhur tradisi dan budaya Kendari. Lewat puisi ini pula, Desi Tirayoh mengajak generasi muda untuk kembali mencintai dan melestarikan lingkungan, melihat serta mempelajari budaya dan tradisi yang luhur tersebut agar tidak hilang dan ditelan zaman yang kian maju. Baik, itulah penjelasan mengenai teori sosiologi pada konten kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.